Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistik Ekonomi 1. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, dan di kontrak perkuliahan ini yang sebelumnya kita sudah sesuai dengan silabus dan kontrak kuliah, bahwasanya di materi pertama itu kita akan membahas tentang konsep dasar statistik. Nah, untuk pertemuan pertama ini, materi pertama, kita akan membahas tentang beberapa konsep, beberapa istilah dalam statistik yang nantinya akan banyak kita gunakan, dan istilah-istilah tersebut akan banyak kita sebutkan atau familiar ketika nanti kita belajar statistik ekonomi. Sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kalian selalu dalam lindungannya, dan semoga selalu kalian diberi kesehatan lahir maupun batin agar bisa mengikuti kuliah online atau perkuliahan daring IAS pada ini. Nah, untuk perkuliahan ini, jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang definisi dari statistik. Apa itu definisi dari statistik? Ini jadi bergambar orang berpikir statistik. Jadi nanti kalian bedakan antara definisi statistik dan statistika. Itu suatu hal yang sangat berbeda. Jadi kebanyakan orang, mahasiswa menyamakan antara definisi statistik dan statistika. Padahal itu suatu hal yang berbeda. Jadi statistik itu didefinisikan, statistik merupakan kumpulan fakta yang umumnya dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, perlu digarisbawahi tanda kutip bahwasanya yang umumnya dinyatakan dalam bentuk angka. Artinya apa? Ada beberapa statistik yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan tabel maupun grafik. Jadi, statistik itu umumnya dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan fenomena dari suatu masalah tertentu. Dengan kata lain, bahwasanya statistik itu memberikan suatu informasi, yang mana informasinya tersebut merupakan hasil dari perhitungan yang dapat disajikan dalam bentuk angka, kemudian digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik yang menginformasikan suatu permasalahan tertentu. Contoh yang sedang familiar atau sedang viral saat ini, kalau kalian setiap sore itu ngeliat TV, ada pemberitahuan tentang misalkan informasi corona atau COVID per hari. Kalau di TV itu disajikan dalam bentuk tabel. Jadi hari ini misalkan ada 10 orang yang terjangkit, hari sebelumnya ada 9 orang terjangkit, artinya bahwasanya ada kenaikan 1 orang yang terjangkit virus corona. Dengan kata lain, itu menginformasikan atau memberikan suatu informasi bahwasanya ada peningkatan orang yang terkena virus corona. Nah, itu disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Atau mungkin ada contoh-contoh lain gitu. Ada contoh-contoh lain. Dan kalian, Mas dan Mbak, jangan terpaku pada definisi yang saya definisikan di slide ini. Ada banyak definisi tentang statistik dari beberapa sumber. Nah, oleh karena itu, harapan saya kalian itu tidak hanya membaca dari slide yang saya berikan ini. Buka open pikiran kalian, buka pikiran kalian, mindset kalian bahwasanya statistik itu tidak hanya ini definisinya gitu. Baca beberapa sumber silahkan. Itu tentang statistik. Jadi definisi statistik sekali lagi saya ulangi, statistik merupakan informasi sekumpulan fakta yang umumnya dinyatakan dalam bentuk angka
dan dapat digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik yang memberikan informasi tertentu dari suatu permasalahan tertentu. Itu statistik. Nah, kemudian apa Pak? Statistika. Nah, statistika itu ilmunya. Ya, statistika itu ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang statistik. Itu namanya statistika. Nah, banyak makna yang ada di definisi statistik yang kalian lihat di slide ini. Angka itu bukan hanya sekedar angka tiba-tiba muncul, enggak. Itu angka yang merupakan hasil perhitungan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan banyak menghitung tentang statistik. Tapi enggak di pertemuan ini, mungkin di pertemuan kedua, materi kedua, materi ketiga, dan seterusnya itu akan banyak perhitungan. Untuk pertemuan materi 1 ini kita teori-teori terkait statistik. Nah, jadi itu ya Mas dan Mbak, nggak usah sepaneng, nggak usah pusing, dibikin enjoy aja kita belajar statistik. Enak kalau statistik itu. Oke, yang berikutnya adalah data. Jadi angka-angka tadi itu yang merupakan hasil perhitungan ini termasuk data. Data itu apa sih? Data itu apa kira-kira? Sekumpulan informasi. Atau mungkin definisi lain di sumber lain menyatakan hal yang lain, ya, tapi intinya data itu adalah informasi. Bisa berupa angka, bisa berupa pernyataan. Itu merupakan data. Nah, data statistik itu banyak jenisnya. Data statistik ada banyak jenisnya. Nah, di data itu nanti itu ada sampel dan populasi, Mas dan Mbak. Jadi nanti kita akan familiar terkait definisi sampel dan populasi. Sampel dan populasi itu termasuk data statistik. Oleh karena itu, yang pertama kita bahas tentang data adalah definisi populasi dan sampel. Apa itu sampel dan populasi? Populasi itu adalah sekumpulan data yang menggambarkan fakta dan fenomena. Kalau namanya sekumpulan itu banyak, rata-rata banyak, tapi populasi itu nggak harus banyak. Tapi secara umum populasi itu banyak. Jadi populasi adalah sekumpulan data yang menggambarkan fakta dan fenomena. Kemudian sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Jadi sampel dan populasi itu berbeda. Kalau populasi banyak, sampel itu sedikit. Secara tersirat seperti itu maknanya. Contoh gini, populasi hewan misalkan berkaki 4. Kalau hewan berkaki 4 kan itu banyak. Ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada kuda, ada zebra. Nah, itu contoh populasi hewan berkaki 4. Nah, kalau diambil sampel, sampel itu sebagian. Kalau ini sampelnya adalah hewan berkaki 4 yang mempunyai garis putih dan hitam. Apa itu kira-kira? Dari tadi zebra kan, zebra. Jadi zebra itu merupakan bagian dari populasi atau bisa dikatakan dengan sampel. Contoh lagi misalkan di jurusan kalian ada 10 kelas misalkan. 10 kelas jurusan manajemen mahasiswa teknokrat atau 10 kelas, jumlahnya 10 kelas. Nah, 10 kelas itu misalkan diambil angkatan 19. Nah, 19 itu hanya ada 3 kelas. Berarti 3 kelas itu adalah sampel dari jurusan manajemen yang totalnya tadi ada 10 kelas. Nah, 10 kelas tadi itu terdiri dari misalkan angkatan 17, angkatan 18, angkatan 19 dan angkatan 20 misalkan. Nah, kalau yang diambil hanya 3 kelas dari angkatan 19 itu berarti 3 kelas tadi itu adalah sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi atau sebagian kecil dari populasi. Paham ya? Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau di sepada kita nanti. Yang berikutnya Mas dan Mbak. Jadi ada data berdasarkan sifat. Ada 2, kualitatif dan kuantitatif.
Nah, itu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, definisi dari data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori, atau sumber lain menyatakan data kualitatif itu adalah data yang berbentuk bukan angka, atau data yang berbentuk pernyataan yang memberikan suatu informasi. Itu data kualitatif. Contoh, nomor 1, antusias mahasiswa menyambut perubahan teknokrat menjadi universitas. Itu bukan angka, itu berupa pernyataan yang menggambarkan informasi bahwasannya mahasiswa itu antusias loh. Itu. Yang kedua, mahasiswa dengan nama X pada jurusan Y mendapat IPK di bawah standar. Itu kan sebuah informasi yang menyatakan bahwasanya ada seorang mahasiswa dengan nama X pada jurusan Y itu IPK-nya di bawah standar loh. Itu kan bukan berupa angka, itu data kualitas. Jadi data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Itu Mas dan Mbak ya. Kemudian data berdasarkan sifat yang kedua yaitu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka, kebalikan dari data kualitatif. Contohnya, nih, tinggi badan Sandi mencapai 170 cm, itu berupa angka. Kemudian yang kedua, rata-rata mahasiswa teknokrat adalah 20 tahun. Nah, ada juga yang menyatakan sumber bahwasannya definisi dari data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka yang merupakan hasil perhitungan. Nah, nanti ada materi tersendiri yang mendefinisikan atau menjabarkan tentang data kualitatif. Ada yang berbentuk rasio, data nominal, data ordinal, data interval. Itu nanti akan dijabarkan di pertemuan yang akan datang. Jadi intinya untuk pertemuan ini hanya kita membahas konsep-konsep tentang statistik berupa teori. Yang berikutnya Mas dan Mbak, jadi yang tadi berdasarkan sifat, yang berikutnya adalah data berdasarkan cara memperoleh. Nah, jadi data itu tidak tiba-tiba datang sendiri, enggak. Jadi data berdasarkan cara memperoleh. Ada berapa ini kira-kira? Ada data primer dan data sekunder nanti. Nah, jadi kalau data primer itu data yang diperoleh langsung dari sumber data. Jadi langsung, misalkan saya ingin mengetahui berapa jumlah penduduk yang ada di daerah saya. Nah, saya langsung ke data sensus. Ke tempat sensus saya meminta data langsung. Nah, itu. Jadi langsung ke sumber. Kemudian yang berikutnya data sekunder. Kalau data sekunder itu adalah data yang diambil dari literatur seperti buku, jurnal, publikasi. Itu namanya data sekunder. Sekali lagi saya ulangi, data primer itu kita dapatkan secara langsung ke sumber data melalui wawancara, itu adalah secara langsung. Kita datang secara langsung mendapatkan data, itu adalah data primer. Kalau data sekunder itu adalah dari buku, dari majalah, dari jurnal, dari publikasi, dari berita, ya di TV itu namanya data sekunder. Oke, itu untuk data dengan cara memperolehnya. Nah, ini yang tadi cara memperoleh data, maaf, data primernya, observasi, di literatur, kuesioner, interview. Nah, kalau yang observasi dan interview, kemudian kuesioner, itu adalah contoh cara memperoleh data secara primer. Karena kalau observasi kita langsung datang ke lapangan, kuesioner kita memberikan kuesioner ke sumber data, interview atau wawancara langsung, itu juga kita langsung ke sumber data.
Jadi observasi, kuesioner, dan interview itu adalah cara mendapatkan data secara primer. Kalau literatur itu contohnya dari buku, dari majalah, dari publikasi atau jurnal, kemudian dilihat dari TV itu literatur juga cara sekunder. Itu ya. Nah, cara mempresentasikan data atau cara menyajikan data ini dalam bentuk tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi gambaran tentang sejumlah informasi, data yang biasanya berupa kata atau angka yang disusun dengan garis pemisah. Contoh ini. No, contoh penyajian data dalam tabel. Itu contoh data dalam bentuk tabel. Paham ya? Masih gampang. Kalau pertemuan pertama itu nggak usah susah. Pertemuan pertama gampang. Kalau sulit nanti hitung-hitungan nanti kalian pusing. Tapi insya Allah untuk statistik ini kita nanti dibikin enjoy saja. Statistik itu tidak sulit. Asal memahami, asal memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya itu statistik nggak sulit, tenang saja. Oke, ke yang berikutnya. Tadi tabel, sekarang grafik. Nah, ini contoh penyajian data secara grafik. Tuh, dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2008 ada kenaikan. Jumlah angkanya ada kenaikan. Apa harus kenaikan Pak? Ya enggak, penurunan juga boleh. Itu hanya sebagai contoh. Kalau grafik itu bentuknya seperti ini, kalau tabel itu yang seperti ini. Ini tabel. Nah, kemudian diagram batang. Ini diagram batang. Contoh buku anggaran tahun 2009 misalkan. DPR 2,2%, triliun maaf dalam bentuk triliun. Contoh ini dalam bentuk diagram batang. Ini diagram batang yang lain, contohnya kalau ini kan terpisah-pisah, ini enggak, sama aja, yang penting berbentuk batang. Nah ini contoh diagram pi, diagram pi, nah, diagram pi ini contohnya, tuh, atau diagram lingkaran. Nah, nanti kalian akan belajar cara mencari nilai persentase pada diagram lingkaran ini. Cara mencarinya ini seperti apa? Contohnya nih, latihan. Nah, ini. Jadi nanti ini diminta untuk mencari diagram lingkaran seperti ini. Contoh, banyak siswa di Kecamatan X menurut tingkat sekolah pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. SD itu ada 10.000 siswa, SMP ada 7.500 siswa, SMA ada 5.000 siswa, dan SMK adalah 2.500 siswa. Nah, kemudian perintahnya adalah buatlah diagram lingkaran dari data ini tersebut yang ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Nah, jadi kalian membuat perbandingan dulu. Membuat perbandingan. Tadi yang ada angka 10.000, 7.500, 5.000, 2.500 disederhanakan. Sederhanakan. Misalkan ini sama-sama dibagi 2.500. 10.000 dibagi 2.500 hasilnya 4. 7.500 dibagi 2.500 hasilnya 3. 5.000 dibagi 2.500 hasilnya 2. 2.500 dibagi 2.500 hasilnya 1. Nah, kemudian dijumlahkan yang ini 4, 3, 2, 1 dijumlahkan hasilnya 10. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, kemudian mengukur sudut pusat juring, artinya tadi lingkarannya itu kita ukur sudutnya. Nah, SD itu tadi kan ada 10.000. Ada 10.000. Nah, 10.000 itu setelah disederhanakan ada angka 4.
Maka 4/10 dari mana? 10 itu adalah dari total jumlah ini tadi. Total jumlahnya. 4/10 dikali 360. Kenapa kok 360? Karena satu lingkaran itu jumlahnya adalah 360 derajat. Maka dikali 360 derajat. Jadi otomatis yang ini. Nah, SD ada 4/10, SMP 3/10. Ingat 10 ini adalah dari total. Kalau angka 4, 3, 2, dan 1 itu tergantung ini nilai tadi yang ini. Nah, misalkan 4/10 dikali 360. 4 kali 360 dibagi 10 ketemu 144 derajat. Dan seterusnya. Sampai ketemu itu. Kemudian baru kalian buat sebuah lingkaran, kemudian dibagi. Kalau ini total 140, 108, 72, dan 36, itu di total jumlahnya 360 derajat. Jadi kalian tinggal membagi satu lingkaran itu kira-kira atau menggunakan busur 144 derajat itu kira-kira besarnya seperti apa. Dibuat seperti ini nanti. Nah, tapi ini kan persentase, ini nanti dibikin derajat di sini. Misalkan 144 derajat, kemudian ada berapa derajat tadi, itu dibikin seperti ini. Nanti. Paham ya? Ya paham. Kalau presentasinya nggak usah. Ini contohnya. Ini diagram gambar. Nah, ini tugas kalian. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan dan dikumpul di sepada pada folder yang sudah ditentukan. Jadi kelas E sama kelas FX nanti ada folder tersendiri. Jangan ngumpulnya itu bercampur, nanti saya sulit untuk mengoreksinya. Gitu. Nah, ini perintahnya berapakah persentase masing-masing jumlah mahasiswa tersebut dan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Tugas ini seperti contoh yang tadi saya jabarkan di slide sebelumnya. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan nanti didiskusikan di grup atau di sepada kalian. Dan pesan saya, tetap semangat belajar kuliah daring. Yang pertama, yang kedua, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Yang berikutnya, jangan keluar rumah jika tidak terlalu perlu banget. Jadi stay di rumah. Kalau tidak ada keperluan sangat mendadak, nggak usah keluar rumah karena kondisinya masih seperti ini. Baik, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.